Bapak Ibu yang sudah bersedia membagikan ceritanya dan sudah memberikan motivasi kepada rekan-rekan yang lainnya. Baik Bapak Ibu, perlu saya sampaikan untuk pembicara kita pada webinar malam hari ini adalah sosok yang luar biasa. Sosok yang senang berbagi dan beliau sudah menekuni pengobatan timur atau pengobatan tradisional Nusantara selama kurang lebih 20 tahun. Di mana kemampuan ini juga beliau warisi dari kakek beliau sendiri dan beliau jaga sampai akhirnya beliau mampu perusahaan yang bergerak di bidang obat tradisional yang sekarang kita kenal dengan Faras. Dan dari Faras inilah lahir berbagai produk luar biasa yang sudah tersebar hingga ke seluruh wilayah Nusantara. Bahkan dapat membantu dan memberi kesembuhan ribuan, ratusan ribu hingga jutaan orang di seluruh Indonesia. Jadi dengan kerendahan hati beliau malam hari ini, beliau dengan secara khusus meluangkan waktunya untuk kita semua untuk berbagi ilmu tentang sentuhan yang menyembuhkan. Jadi webinar kali ini bisa dikatakan sangat spesial ya, karena sang pramunya sendiri yang akan menyampaikan kunci dan poin penting yang nantinya bisa Bapak Ibu pelajari. Maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut founder dan CEO Faras Group, Bapak Putu Eka Suryawan. Beri sambutan yang meriah untuk Pak Putu. Pak Putu, luar biasa, Pak Putu, luar biasa, Pak Putu, Selamat malam, Pak. Malam, Putri. Ya, pakai Pak. baju apa? Oh, saya pakai Road to Success, Pak. Dream, Faras, Action. Tapi udah mandi belum? Oh, udah mandi kok, Pak. Kita kan tadi pulang jam 5. Iya, bagus lah. Baik, Bapak. Ya. Oke, langsung nih, Pak. Ya, langsung aja. Untuk udah waktu malam saya juga. Persilahkan. Ya, Pak. Selamat malam, teman-teman semua di seluruh Indonesia. Nggak tahu apakah ada yang dari luar negeri atau tidak. Mudah-mudahan suara saya bagus, teman-teman ya. Karena di sini habis hujan keras sekali. Mudah-mudahan wifi-nya bagus, suaranya bagus diterima. Nanti saya bisa cerita. Jadinya webinar kali ini temanya menarik. Tapi sebelumnya, suara saya baguskah? Bapak Ibu dari mana saja? Dan baru yang hadir 128 orang. Silahkan di-share ke teman-temannya. Nanti biar lebih banyak yang bisa hadir, bisa mendengarkan cerita-cerita positif tentang kesehatan. Bersama saya, Putu Eka Suryawan. Saya pengen nyapa dulu teman-teman saya yang dari seluruh Indonesia, dari mana saja, silahkan di komen. Oke. Saya pengen satu orang deh yang mau ngobrol sama saya. Siapa yang sering ikut webinar saya, boleh raise hand atau angkat tangan, boleh ngobrol satu orang dengan saya. Ini banyak saya lihat dari Bontang, dari Medan hadir, dari Lombok, Mataram, Surabaya, Malang, Wisnu, Surabaya, Timor Leste, ada Timor Leste juga, ternyata ada dari luar negeri. Walaupun tetangga dekat sekali ya di Pulau Timur, Timor Leste, Jakarta, Manado, suara jelas. Siapa yang ada yang resen kah ini? Di mana ngelihat resennya ya? Saya nggak tahu juga. Ada nggak Putri? Kalau ada satu orang saja yang sering ikut, yang merasa sering ikut seminar saya, mau ngobrol dengan saya silakan. Ibu Sani Pak mungkin. Mana? Saya nggak tahu tempat resennya. Ada Ibu Rosa juga Pak. Mungkin Ibu Rosa Pak ya. Sani deh. Sani, Bu Rosa, Uni Rosa, Sani harus boleh deh. Sani dulu deh. Sudah sering belum ikut, terus namanya bagus, Sani. Oke Bu, selamat malam. Dari mana? Buka suaranya dulu, silakan. Ya, Ibu dari mana? Apakah sering ikut webinar saya tentang sehat tanpa minum obat? Ibu bisa cerita kenapa? Ya jujur ini baru pertama kali Pak. Oh baru pertama. Kenapa Ibu bisa pengen ikut? Ayo. Baru masuk juga jadi member. Kemarin saya diundang Ibu Maria Faras Bogor. Oh Bu Maria Bogor.
Iya. Wah, saya pernah diajak Bu Maria ketemu Pak Jokowi itu. Ketemu akhirnya. Iya, Pak. Saya tinggalnya di Jakarta Timur, Pak. Jakarta Timur. Alasannya kenapa selain diajak? Ada pengen kah? Ada sakit Kebetul kah? Atau apa? kebetulan memang saya punya pengalaman pribadi dengan Paras, Pak. Gimana? Ceritakan ayo. 2018 Heeh. saya dulu sebelum 2018 saya tinggal di Jerman Wow, kerja, 2 tahun. Nah, sekolah. di sana saya mengalami benjolan Ya. di payudara. Ya. Saya sudah 3 kali mamografi. Nah, tapi di sana saya belum dioperasi. Tidak ada tindakan, cumanya dokternya bilang jaga aja dulu makanan, kita perhatikan dulu perkembangannya, begitu. Nah, kembali ke Indonesia, saya diperkenalkan oleh seorang teman saya dulu di tempat saya bekerja dengan Paras. Nah, saya membalurkan Paras ini rutin selama beberapa bulan. Begitu, Pak. Ya, terus? Nah, selama beberapa bulan saya perhatikan, lambat laun perhatikan, ternyata lama-lama hilang. Begitu. Dan hingga sekarang saya juga memakai Paras dan juga peminum Kenzen. Kensen kopi. Enak nggak rasanya Kensen? Enak, Pak, enak. Ternyata untuk perempuan menambah stamina kita untuk beraktivitas juga, begitu. Ibu nggak promosi kan ini? Ada. Ibu penjualannya seberapa gede sih, Bu? Sampai Apa, Bu? nggak diangkat. Kan biasanya kalau orang di luar negeri, Jerman apalagi kan mereka dunia medisnya kuat banget itu biasanya kan disarankan untuk diangkat atau di apa gitu. Ini Penjualannya. belum ada saran untuk pengangkatan, cumannya mungkin dia ada 2 benjolannya. Ya. Cumannya mereka belum sarankan untuk pengangkatan. Mereka masih sarankan kita perhatikan begitu. Seberapa besar? Ada nyeri nggak? Ada, kadang dia ada nyeri, kadang. Paling dulu ada suratnya, lupa saya udah nggak apa-apa. nggak simpan lagi. Kenapa Ibu percaya menggunakan minyak, Ibu? Pertama kali kan ditawarkan lucu ya, ini kok pakai minyak, misalnya disuruh kok nggak pakai herbal yang lain gitu, kok bisa balurkan pakai minyak paras lagi namanya lucu. Iya, teman saya itu bilang, "Coba ini saja, Dek, dulu. Ini bagus ini. Ini juga bisa menghilangkan benjolan, miom," begitu, Pak. Ibu langsung beli. Mahal kan harganya? Nggak tanya kok mahal. Nah, Nggak tanya kok mahal harganya. Enggak, Pak. Memang saya pada saat itu aku nggak mikirkan harga. Dulu kan sebelum tinggal di Jakarta, aku tinggal di Tarutung, di daerah. Nah, kebenaran juga saat saya di Jerman itu saya kecelakaan. Jadi ada gangguan tulang, begitu kan? Terus? Nah, maka saya rutin, waktu di Tarutung saya rutin membalurkannya di tulang belakang sampai tulang ekor. Ya. Tulangnya juga membaik, Bu, nyeri tulangnya? Nyeri tulangnya membaik, Pak, karena yang retak itu pada tulang ekor saya. Dan sekarang saya tidak begitu terganggu dengan itu. Ya. Wah, Bu, senang sekali dengar ceritanya Ibu, malah dengar cerita kesembuhan padahal ingin ngobrol kenapa ikut webinar rutin. Ini malah baru pertama kali ikut webinarnya. Iya, saya sama Ibu Maria saya sudah cerita, Pak. Sudah cerita. Tapi saya senang loh dengar ceritanya. Biasanya cerita seperti ini kan bukan direkayasa. Kadang-kadang kalau perusahaan yang bikin orang pikir rekayasa atau apa kan. Tapi kalau Ibu yang cerita langsung baru pertama kali ketemu saya, walaupun di Zoom kayak gini kan, ya cerita vibe-nya positif lah buat teman yang lain yang pengen mencoba minyak Paras. Ya mungkin senang berkenalan dengan Bapak Putu Eka Suryawan. Ya, saya ini buat minyak karena kakek saya dulu pinter buat minyak. Awalnya sih apa sih minyak bisa nyembuhan, tapi lama-lama kok saya pinter sendiri buat minyak ngeramu, akhirnya dijual. Nggak nyangka akhirnya bisa ramai kayak gini, Bu. Iya, Pak. Ya, berterima kasih juga buat Paras karena lewat Paras kita bisa merasakan manfaatnya begitu. Ya, karena Ibu cerita juga testimoni, saya kasih apresiasi
minyak paras klasik 1 ya buat Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Tapi Ibu boleh nggak satu bahasa Jerman? Bu, saya nggak ngerti, kalau bahasa Inggris bisa lah dikit-dikit, tapi bahasa Jerman sama sekali. Satu kata aja, siapa gitu, katakan sesuatu. Was soll ich sagen jetzt? Apa? Apa yang harus saya katakan sekarang? Oh gitu artinya. Ya, lagi satu kata. Ich wünsche, dass Faras in Zukunft eine gute Zukunft. Saya I wish ya, ich wünsche itu I wish. Saya berharap Faras ini ke depannya memiliki masa depan yang baik. Wah, luar biasa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Selamat malam. Terima kasih sudah membuka acara ini dengan baik sekali. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin lagi satu ya, ada yang mau resen, yang sudah lama pernah ikut webinar saya. Ini malah dapatnya baru pertama kali, tapi menarik ceritanya tentang kesembuhannya. Kalau ada satu orang, coba mungkin tadi Bu Rosa nanti aja mungkin testimoni ya. Yang cowok Muhammad Sidik, coba. Tapi videonya dihidupin dong Muhammad Sidik. Ayo. Nanti webinar kali ini temanya menarik ya, tentang sentuhan yang menyembuhkan. Ini saya nggak buat materi sama sekali, tapi saya ingat bahwa ternyata sentuhan itu atau kasih sayang itu juga bisa menyembuhkan. Nanti saya akan cerita kenapa, dan ini banyak terjadi di zaman dulu dan sekarang pun masih banyak sekali terjadi keajaiban, miracle di dalam hidup kita itu karena sentuhan. Oke, Bu Rosa, mungkin kalau Muhammad Sidiknya enggak, silakan Bu Rosa. Silakan. Malam Pak Putu. Malam. Silakan Ibu cerita sedikit. Ibu dari mana, namanya siapa, terus kenapa sering ikut webinar sehat tanpa minum obat? Rosa dari Surabaya. Saya selalu menanti-nantikan webinar Pak Putu karena sudah jarang sekali Pak Putu webinar. Selalu Dokter Ami. Saya terima kasih sekali Pak Putu buat meracik minyak, karena memang bermanfaat bagi keluarga saya Pak Putu. Ya. Karena berapa Desember yang lalu, entah kenapa tiba-tiba wajah anak saya itu ada abses, kata dokter. Awalnya kecil, saya selalu sangui beliau anak saya itu PR sama para klasik itu di roll on Pak, buat jaga kesehatannya dia. Ya. Tapi setelah dia kasihkan di wajahnya itu kok timbul abses tambah besar. Saya cuma bilang gini, itu timbul penyakit, mengeluarkan penyakit. Tapi anak saya enggak mau. Akhirnya dia berusaha ke dokter kulit, dia konsultasi, itu pun bayar. Saya bilang, daripada bayar kan mending pakai klasik. Ibu ini yakin sekali sih, bukan yakin. Tapi obat ini, minyak ini benar-benar, karena saya yakin tanaman obat itu bermanfaat kan. Tuhan sudah menciptakan, pasti ada manfaatnya, saya bilang. Ya. Tapi tetap aja Pak Putu, dia berobat sampai bayar, konsultasi yang bayar, berobatnya pun ya memang nggak bayar, tapi dikasih obat sekali, 2 kali, akhirnya yang ketiga kali disedot Pak Putu ini absesnya itu. Disedot, minggu depannya lagi sampai keempat, akhirnya dijadwalkan operasi. Operasi, dia sudah mau masuk rumah sakit, ternyata hasil PCR-nya harus PCR tuh positif. Saya bilang gini, waktu itu saya ke Kediri sama Bu Yanti lagi balur-balur. Saya bilang, loh emangnya sakit tak? Saya bilang, enggak, sudah sehat sih, tapi kok positif. Dia bilang gitu kan Pak. Ya udah balur aja Faras, itu mungkin jalannya Allah untuk balur-balur Faras. Saya bilang gitu. Terus akhirnya seminggu depan hasilnya negatif. Saat itu dia harus kembali untuk pesan kamar untuk operasi. Ternyata dokternya cuti. Akhirnya tanggal 25 konsultasi lagi, absesnya sudah cuma tinggal garis ini Pak Putu. Sampai sekarang sudah merah, itu sudah hilang Pak Putu, sudah berkurang lah. Alhamdulillah Pak Putu enggak sampai operasi. Saya cuma bayangkan kalau bakat keloid kan dia akan timbul Pak. Iya. Saya terima kasih Pak Putu. Iya, saya senang sekali dengar. Gimana ya, bagi saya
patut diperjuangkan produk ini karena herbal, karena produk Indonesia. Saya bangga Pak Putu. Ya, Ibu udah banyak jual minyak paras juga. Ibu kan agen paras. Gimana caranya Ibu biasanya jual ke orang? Boleh cerita dikit? Kan nggak umum produk kita. Kalau lagi makan bakso atau apa, saya ini Pak cobain ini minyaknya Pak. Terus lo kok enak, ya udah saya beli, kadang saya gitu. Yang kecil ya, yang roll on ya. Yang kecil, yang besar juga Pak Putu, Samplus juga. Oh iya? Iya. Saya kirim luar biasa. Berarti awalnya Ibu sebagai pemakai pribadi untuk keluarga. Iya, pemakai pribadi. Awalnya untuk ibu saya Pak, karena batuk. Selama 3 bulan kan ibu saya kalau batuk lama Pak Putu sembuhnya. Terus akhirnya saya disapa Bu Yanti, saya coba kok mereda batuknya. Terus saya pikir, saya tawarin aja keliling-keliling ke teman-teman. Saya cobain mereka ya, lama-lama itu Pak Putu. Mereka akhirnya lama-lama menyukai. Mau aja Ibu. Mau aja Ibu dibohongin Bu Yanti. Kok Ibu percaya sih bahwa minyak itu membantu menyembuhkan Bu? Biasanya kan obat diminum kayak gitu kan. Karena ini minyak udah mahal lagi. Minyak lagi nggak diminum. Saya merasakan manfaatnya Pak. Apalagi waktu ibu saya jatuh, pendarahan di otak, hampir mau operasi. Tapi alhamdulillah nggak sampai operasi Pak Putu. Wow. Sampai masuk ICU Pak Putu. Ya berkat doa juga mungkin saya ingat Pak Putu bilang. Energi eternya itu Pak. Doa juga balur. Walaupun nggak maksimal saya balur waktu itu di ruang ICU. Wow. Sampai sekarang pun membantu ibu saya. Wah, apa istilahnya? Seperti Paras itu mujizat lah, berkat dari yang di atas Ibu ketemu sama Paras, terus bisa jadi alat tolongnya buat keluarga, dan sekarang jadi dapat penghasilan juga dari Paras. Dari Paras ini ya, alhamdulillah bisa bayar utang, bisa bayar sekolah anak-anak. Saya luar biasa. Luar biasa Bu Rosa ini. Terima kasih Bu. Saya senang sekali ini pembukaan yang menarik dari Bu Rosa, salah satu penggemar fansnya Paras lah, dari keluarganya sehat, sekarang jadi penjual minyak Paras dan selalu mencintai produk-produk lokal, dan memang sudah terbukti Bu ya, minyak Paras bisa menolong banyak orang. Terima kasih Ibu, nanti terima kasih karena sudah cerita tentang kesehatan. Awalnya sih dipisah maunya, tapi Ibu nanti saya kasih ucapan terima kasih, saya kasih satu botol minyak Paras. Ya nanti panitia akan menghubungin, nggak tahu caranya teknisnya panitia. Ya sama-sama Ibu. Oke ya teman-teman, nanti kalau Anda ingin ngasih cerita di tengah-tengah obrolan saya nanti, supaya teman-teman tidak jenuh dengerin saya ngobrol, bisa tulis dulu mau cerita kesembuhan apa saja tentang minyak Paras. Nanti saya akan panggil, nanti akan dipilihkan oleh Emma siapa yang saya panggil untuk cerita. Tapi tema kali ini, Timor Leste banyak sekali yang hadir ya. Tertarik karena judulnya sehat tanpa minum obat. Saya tertarik karena judulnya sehat itu nggak mesti minum obat Bapak dan Ibu. Dan tema kali ini adalah sentuhan yang menyembuhkan. Saya cerita mungkin sedikit ya. Saya ini latar belakangnya bukan orang medis. Saya latar belakangnya adalah orang yang sakit-sakitan. Dan dulu saya tidak percaya sekali bahwa obat terhebat di muka bumi ini untuk menyembuhkan adalah kasih sayang atau cinta itu sendiri atau sentuhan itu sendiri. Tapi setelah saya mengalami banyak mujizat Bapak Ibu dalam hidup, saya percaya sekali bahwa sentuhan atau sentuhan dengan cinta itu luar biasa dampaknya gitu. Ya di samping kita tidak menutup bahwa pengobatan medis juga, pengobatan ini sangat menolong. Tapi di sisi lain, tanpa ada cinta, tanpa ada sentuhan, tanpa ada kelembutan hati, itu penyembuhan itu akan sangat lambat sekali. Dan bahkan saya berani bilang, dari pengalaman saya banyak sekali ketemu. Saya sudah puluhan tahun buka rumah herbal di rumah. Sebelum ada minyak Paras, saya banyak sekali menyentuh dengan teknik sentuhan, dengan berbagai teknik sentuhan. Saya bisa membantu orang untuk mengalami perubahan dan kesembuhan. Padahal mereka biasanya yang datang ke rumah saya itu, Bapak Ibu ya,
orang-orang yang sudah hopeless. Hopeless itu maksudnya sudah tidak ada harapan lagi, ya udahlah, udah sakitnya berat, kata dokter sudah divonis tidak bisa sembuh atau bahkan sekian tahun lagi akan meninggal, bahkan yang waktunya sangat pendek sekali. Tapi ya luar biasanya mereka mendapatkan harapan kembali, memiliki muncul cinta lagi, dan banyak sekali kesembuhan yang terjadi gitu loh. Dan saya pun akhirnya membuat minyak paras ini karena terobsesi bahwa salah satu teknik penyembuhan terbaik itu adalah sentuhan. Sentuhan itu menyentuh tubuh kita, menyentuh organ-organ tubuh kita, menyayangi organ tubuh kita dengan penuh cinta. Akhirnya saya mulai membuat minyak paras supaya terjadi lagi koneksi antara kita dengan tubuh kita sendiri gitu. Kadang-kadang sakit itu terjadi karena keterhubungan kita dengan tubuh fisik kita sendiri itu mulai menurun. Kita lupa bahwa kita punya tubuh. Itu muncul awalnya penyakit. Kita lupa bahwa cari uang itu menjadi nomor satu. Cari makan itu menjadi nomor satu, tapi kita lupa bahwa tubuh ini pun butuh disayangi. Ibu percaya nggak omongan saya? Bapak percaya nggak? Apapun yang kita sayangi, dia akan tumbuh sehat dan tumbuh bagus. Percaya nggak dengan omongan saya ini? Apapun, termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan. Ibu pernah nggak perhatiin tumbuh-tumbuhan yang di dekat rumah atau di rumah kita sendiri itu tumbuhnya lebih subur ketika kita bisa memberikan energi positif atau bisa diajak ngobrol atau dekatlah dengan kita. Gitu. Binatang juga sama, kucing dan sebagainya itu akan memberikan kesembuhan baik bagi kucing itu sendiri atau bagi kita. Saya ngasih sebuah contoh lain lagi. Contoh lain tentang rumah. Ada rumah baru, anggaplah ini ada rumah yang tidak ditinggali oleh penghuni. Tidak ditinggali oleh penghuni selama 2 tahun, atau 5 tahun, atau 3 tahun. Dengan rumah baru yang ditinggali oleh penghuni, ada nggak bedanya? Ada nggak bedanya, saya tanya. Itu biasanya rumah yang kosong itu cepat lapuk dan rusak. Itu atapnya. Kalau atapnya yang paling gampang dicek itu kalau atapnya dari kayu dan genteng. Itu gampang sekali roboh dan bocor biasanya. Kalau rumah yang ditinggalin, ada manusianya, rumah itu pasti bagus saja. Bukan karena dibersihkan, atap kan jarang kita bersihkan kayu-kayunya. Tapi yang bocor adalah rumah yang tidak berpenghuni. Tidak penghuni, terutama yang atapnya, cepat sekali rusak. Itu artinya apa? Benda mati saja butuh sentuhan, butuh kasih sayang untuk mereka tetap ada. Untuk tetap ada. Butuh cinta kasih itu untuk tetap ada. Makanya saya bilang, penyakit itu kadang-kadang muncul karena kita sudah lupa. Kita banyak mengeluh di dalam hidup ini gitu loh. Apa yang saya cerita ya. Nanti saya cerita tentang minyak paras, tentang inilah. Kita banyak mengeluh susah cari uang, aduh capek kerja, begini begitu. Padahal Bapak Ibu sadar nggak? Kita punya jantung itu bekerja 24 jam sehari tanpa berhenti berdetak. Tanpa pamrih, menghidupi Anda. Anda punya mata setiap hari bisa melihat handphone. Anda punya telinga bisa mendengar. Anda sebagian besar ini adalah karunia, tapi Anda tidak pernah menyadari itu dan tidak membangun koneksi. Saya ini dari kecil itu luar biasa sakit-sakitan, banyak sekali. Dari tidak bisa jalan, saya pernah polio di usia 3 tahun, terus sakit-sakitan sampai saya SMA, sampai akhirnya saya menemukan sehat dengan sentuhan. Itu sehat bagaimana dengan menyayangi diri sendiri. Waktu saya kuliah, salah satu buku yang sangat menarik, yaitu salah satu buku yoga, teknik-teknik sentuhan atau pijat, itu ternyata sangat menolong sekali. Dan mulai saat itu saya belajar banyak tentang pengobatan timur waktu itu Bapak Ibu ya. Dan sekarang dulu yang biasanya setiap minggu atau 2 minggu sekali saya ke rumah sakit waktu SD, SMP, SMA, apalagi waktu kecil saya penuh dengan obat-obatan karena nggak bisa jalan, sakit polio. Sekarang hampir dari usia saya 20 sampai sekarang saya sudah usia 40
banyaklah umur saya 44 tahun sekarang. Saya ke dokter itu jadi kawan, bukan lagi berobat, tapi teman-teman saya. Seperti besok saya ngisi materi seminar juga dengan guru besar di Universitas Udayana di UNUD dengan Fakultas Kedokteran jam 9 pagi ya. Jadinya mereka sahabat saya sekarang. Jadinya bukan ke dokter itu untuk berobat, tapi teman diskusi, teman ngobrol dan sebagainya. Nah, tubuh manusia itu, Bapak Ibu, nanti tolong diingat ya karena saya nggak pakai slide. 3 lapisan ini dari yang saya ketahui, dari yang saya baca tentang pengobatan tradisional. 3 lapisan tubuh manusia itu ada 3 lapisan tubuh manusia. Nomor 1 itu lapisan fisik. Nomor 2 adalah lapisan energi. Nomor 3 itu adalah lapisan kecerdasan. Ini yang Bapak Ibu perlu ingat. Jadinya kenapa nanti ketika Anda sakit, yang pertama Anda lakukan adalah melakukan sentuhan dan afirmasi. Sentuhan dan afirmasi, apalagi Anda menggunakan minyak paras nanti ya. Ada 3 lapisan dalam tubuh itu, lapisan fisik, lapisan energi, dan lapisan kecerdasan. Makanya banyak orang bilang tubuh itu sangat cerdas sekali. Lapisan fisik itu ya fisik ini sendiri, lapisan energi itu ada, dan itu banyak orang Cina bilang itu lapisan meridian atau jalur-jalur energi, Bapak Ibu, dan lapisan kecerdasan. Jadinya tubuh itu juga punya kecerdasan sendiri. Jadinya prinsip pengobatan itu di dunia timur, pengobatan timur itu adalah all healing is self-healing. Jadinya semua penyembuhan itu adalah penyembuhan terhadap diri sendiri. Yang lain itu sifatnya adalah menolong. Tapi yang bisa menyembuhkan adalah diri sendiri. Dan ketika pertama kali pengobatan hadir di zaman dulu, zaman kuno, ribuan tahun yang lalu, sebelum ada obat-obatan yang diminum, Bapak Ibu, penyembuhan yang paling sederhana itu dilakukan itu adalah sentuhan. Menyentuh. Jadinya contoh, saya ngasih contoh sederhana ini ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita sakit kepala misalnya, sakit kepala. Yang pertama kali kita pegang itu pasti, yang kita lakukan pertama kali itu adalah pegang kepala. Itu kita menyentuh, aduh sakit sekali kepala saya, tapi sambil kita berusaha mijetnya. Nah itu prinsipnya adalah kita menyadari. Dan setelah kita pegang kepala, sakitnya berkurang sekian persennya. Sama, tangan kita berdarah refleks, kita tangan pegang. Dalam hitungan 30 detik kita pegang sambil bilang aduh, kadang-kadang darahnya berhenti. Itu adalah teknik pengobatan dan itulah mulai dikenal teknik dengan sentuhan. Jadinya pengobatan disentuh. Makanya lama-lama dikenal dengan teknik pijat akhirnya. Tapi pertama kali sebelum ada obat-obatan, sebelum ada jamu, sebelum ada jenis makanan yang lain, jamu apa jenis lain, itu sentuh. Jadinya mereka itu disentuh. Dan di sini bentuk kita untuk menyadari kembali bahwa kita punya tubuh sebenarnya. Nah, lapisan fisik itu bisa diselesaikan dengan fisik penyembuhannya. Kalau sakitnya itu lapisan fisik. Biasanya dioperasi, medis, kedokteran, dengan minum obat, dengan minyak, dan sebagainya. Nomor 2 itu lapisan energi. Tubuh itu memiliki energi. Makanya pikiran sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Karena energi itu yang paling banyak menyedot energi manusia itu adalah pikiran buruk. Makanan yang baik itu mempengaruhi tubuh fisik yang baik. Nomor 2, pikiran yang baik akan mempengaruhi energi tubuh manusia. Energi. Jadinya segala sesuatu di muka bumi ini untuk bisa bergerak atau bisa hidup itu butuh energi. Dan kita yang paling nyedot paling banyak energi buruk, energi itu menjadi lemah adalah pikiran. Kalau aktivitas olahraga itu menghabiskan energi tapi itu kehabis tapi masuk lagi energi baik. Tapi ini seperti yang nyedot energi tanpa batas itu adalah pikiran buruk. Ya, kita mengeluh, kita sering menyalahkan orang, menyesal, apa segala macam, ada marah sama orang yang tidak selesai gitu. Makanya di dunia timur berbagai jenis emosi itu dipercaya memunculkan berbagai jenis penyakit. Contoh, marah itu mengganggu jantung. Marah itu mengganggu jantung. Energi jantung akan ngedrop luar biasa. Tuh. Kesel, marah itu jantung.
Cepat sekali, coba aja Bapak Ibu marah 10 menit tensi naik. Percaya nggak? Coba sekali aja marah 10 menit semarah-marahnya. Habis itu cek tensi Anda. Seketika itu tensi naik. Terus kemudian tarik nafas yang panjang. Terus katakan dalam hati, saya damai. Tarik nafas. Tahan sebentar, keluarkan normal lagi agak panjang. Saya damai, saya tenang, tarik lagi. Saya sehat, saya bahagia, tensi Anda langsung turun. Dari situ Anda percaya nggak bahwa hubungan pikiran, hubungan energi dengan tubuh fisik itu sangat terpengaruh. Dan ketika pikiran ini terlalu lama bercokol hal yang buruk, itu memunculkan berbagai jenis penyakit. Dan energi itu bisa terasa di dalam tubuh kita ini. Terasa, jadinya ada vibe namanya, vibrasi. Vibrasi itu getaran, gelombang tubuh kita. Nah, kalau tangan kita sensitif, Bapak Ibu, seperti tangan saya ini, ada sensitivitas yang bagus karena sering dilatih dan sering menyentuh orang, itu kita akan tahu seberapa besar pelindung perisai tubuhnya dia. Jadinya kita akan tahu, rata-ratanya sekitar 30 cm. Ada getaran langsung terasa di tubuh kita ini kalau tubuh kita sehat gitu loh, dan rata getarannya itu di setiap gelombang ini rata, kita akan terasa. Ini telapak tangan kita itu sangat sensitif sekali. Kalau kita latih, apapun yang dilatih akan jadi sensitif, Bapak Ibu ya. Telapak tangan kita itu sangat sensitif sekali terhadap lapisan energi. Lapisan energi biasanya kalau orang bilang itu bisa dibaca itu dengan aura. Tapi ini lapisan energi, dan ini seperti bumi. Kalau bumi punya atmosfer, kan punya atmosfer kan untuk menjaga benda-benda asing dari planet lain atau dari angkasa lain itu masuk ke bumi, hancur dulu sebelum masuk ke bumi itu karena ada pelapis pelindungnya. Sama. Jadinya kita tidak akan mudah sakit, tidak akan mudah kena virus, kekebalan tubuh kita akan jadi tinggi ketika lapisan pelindung kita ini, perisai energi kita ini bagus. Itu bisa didapat dari makanan dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa latih ini, bisa ngerasakan seperti saya misalnya, ini tangan saya ini. Seberapa sih getaran energinya gitu loh. Kita akan bisa ngerasakan, oh segini. Jadinya ini lapisannya segini. Di daerah dada saya seberapa, oh begini. Jantung saya sehat nggak, oh cukup gitu loh. Terus di sini, itu misalnya kalau sakit kepala terasa dia. Agak hampir bolong, nggak terasa ada getaran. Berarti di sini butuh usapan, bisa sentuhan, kembali ditenangkan, jadi relaksasi, seperti itu. Dan kalau Anda ini dilakukan secara rutin dengan menyentuh dada, jantung itu, ya bahasa muslimnya insya Allah ya, usia Anda akan panjang dan akan menjadi sehat. Gitu. Berbagai jenis penyakit yang harusnya muncul tahun ini, misalnya itu bisa ditunda. Jadinya Anda bisa jauh lebih sehat, tanpa menunggu rasa sakit lagi. Saya pengen sekali cerita ini karena saya tahu banyak sekali pengalaman saya nyentuh orang, membantu orang atau keluarga sendiri atau diri sendiri hanya dengan menggunakan kelembutan. Saya tidak tahu teknik pijat, tapi saya tahu teknik sentuhan. Itu sangat menolong sekali. Saya ngasih sederhana ya. Ini tangan. Ini baru aja kepikir, saya nggak kepikir sebenarnya cerita tentang ini kepada Anda. Ini tangan, ini telapak tangan kita. Tangan saya selalu hangat, siapapun yang nyentuh saya pasti hangat, karena saya banyak memancarkan vibrasi lewat tangan, getaran saya. Nah, ini kalau Anda rasakan ada getaran di kedua tangan Anda beginikan, itu akan ada gaya tolak-menolak di antara dua tangan, kalau Anda sensitif. Ini nanti saya hubungkan dengan penggunaan minyak paras atau sentuhan. Kenapa nanti Anda menolong orang membalurkan minyak paras, kenapa benjolan bisa hilang? Karena ada harmonisasi antara minyak dan getaran di tangan kita ini. Makanya saya selalu menyarankan sebelum digosok minyak paras, gosok dulu di tangan kita, baru digosokkan ke yang sakit gitu. Baru saya gosokkan ke sakit. Jangan langsung dituang minyaknya langsung gosok gitu. Makanya saya selalu saran gosokkan dulu di tangan, rasakan di tangan supaya terasa hangat, baru digosokkan ke keluarga kita atau pasien kita atau diri sendiri, seperti itu. Nah, ini sekitar jarak 10-20 cm ketika Anda cari-cari seperti ini, maju mundur gitu. Saya dulu waktu kuliah saya sering sekali ngelatih ini, dan
Anda akan rasakan ada gerinying-gerinying atau gaya tolak menolak di tangan Anda ini. Kalau belum Anda rasakan, Anda bisa aktifkan sedikit cakranya, aktifkan. Di telapak tangan ini juga ada cakra. Saya cerita ya, ini boleh Anda tekan di tengah ini. Anda sambil coba boleh, Anda tekan di sini. Anda tekan sedikit di sini, di telapak, di dalam ini, tekan supaya agak sedikit aktif dia, energinya. Supaya istilahnya kita energi, fokuslah di tangan ini, itu intinya. Fokuslah di tangan ini energi ya, dari semua energi. Jadinya lagi satu, fokuskan di tangan. Terus kemudian kita rasakan lagi. Kalau tidak rasakan, agak rasakan secara tenang saja, jangan dipaksakan ngerasakan. Majukan pelan, mundurkan lagi, majukan lagi pelan. Nah, mulai ada pantulan. Nah ini, pantulan ini mulai ada. Ini disebut dengan energi, Bapak Ibu. Tubuh ini mengandung energi, bisa tolak menolak, bisa tarik menarik. Dan ini semakin besar dia terasa, berarti sudah mulai terfokus dia di telapak tangannya mulai membesar. Nah, ini yang disebut dengan energi tubuh, energi, tapi kita bisa fokuskan. Kalau kita fokuskan di tangan, memang tujuannya untuk menyembuhkan, kadang-kadang banyak dari tangan kita bisa menyembuhkan. Kalau kita fokuskan di pikiran, kita akan menjadi orang yang kreatif. Kalau kita fokuskan dengan olahraga atau di seluruh tubuh, kita akan menjadi sehat. Kalau kita fokuskan di titik-titik yang lain, tergantung tujuan kita. Tapi ini sangat menolong sekali. Bapak Ibu nanti, kalau Anda ada kalau Anda merasa nanti Anda sakit, Anda bisa begitu gosokkan minyak faras, terus gosokkan. Misalnya dada Anda sesek, gosokkan minyak faras, terus gosokkan di dadanya. Rasakan sedikit, naik turun seperti ini, rasakan kehangatannya, gosokkan. Itu biasanya sesek dada Anda akan menurun, jauh lebih baik. Dan kemudian Anda tarik nafas panjang, ada problem di jantung misalnya, itu sangat menolong sekali. Kesemutan di tangan nggak bisa diangkat. Anda melakukan sendiri, Anda siapa? Balik lagi, Anda gosokkan tangannya dulu. Itu kalau Anda itu rasakan energinya, terus ambil minyaknya, gosokkan lagi. Boleh ditekan kalau Anda merasa tidak percaya diri bahwa energi itu tidak muncul, tekan di tengahnya di sini seperti ini ya. Tekan lagi satu. Tuh. Jadinya gosokkan lagi, itu baru gosokkan di daerah sini. Jadinya seperti ini, energi itu bisa dialirkan secara baik itu dengan cara selain disentuh itu diobrolkan di dalam meeting. Ya, saya menggosokkan minyak faras untuk lengan saya yang terasa kesemutan. Semoga dengan gosokan ini jauh lebih baik. Saya bilang, butuh kasih sayang itu dengan sentuhan. Sentuhan itu penting sekali antara ibu dan anak, berpelukan, antara kakek dan cucu, dan sebagainya. Pernah nggak Bapak Ibu ngelihat pasangan yang bermasalah, rumah tangga yang bermasalah, misalnya istrinya lagi jengkel banget, apapun yang Anda omongkan tidak akan didengerin. Tapi ketika Anda berhasil mengajak dia berhubungan badan, selesai sudah itu semua masalah. Karena itu di situ proses sentuhannya luar biasa. Jadinya kasih sayang itu, cinta tanpa sentuhan itu bullshit lah, omong kosong. Seperti itu. Anda percaya nggak rumah tangga kalau misalnya istri Anda lagi marah atau suami Anda lagi marah, kesel, bang buatin kopi ya, enggak gitu aja terus. Coba aja dirayu, habis itu disentuh, ajak tidur bareng besok paginya, mah buatin kopi, udah lain lagi. Saya nggak sana, itu pasti terjadi. Sentuhan itu membereskan banyak hal, dan itu Anda lakukan kepada tubuh, baik Anda yang sudah sakit maupun yang belum sakit. Karena ini sangat menolong sekali. Bapak Ibu pernah nggak ngelihat orang ngerokok, itu usianya bisa ratusan tahun, orang makanannya buruk, tapi orang-orang itu pikirannya baik, jadinya bahagia, happy, senang gitu loh, dan sebagainya, mereka sehat. Kenapa gitu loh? Sulit banyak diceritakan hal seperti itu. Banyak orang yang makanannya buruk, sering begini begitu, tapi mereka ketawa-ketawa, happy gitu loh, sering bersentuhan, sering berpelukan sama orang, humble orang yang umurnya panjang. Gitu. Sedangkan kita yang banyak stres, banyak ini itu gampang sakit lah, ini itu. Saya pernah ketemu sama Pak Dokter Mustika, itu orang Singapura ya, datang sama Pak Dokter, ngomongnya gini, dok, makanannya saya sudah sehat, saya sudah vegetarian, saya sudah mengikuti semua pola, kenapa saya sakit kanker gitu, kenapa saya muncul kanker, akhirnya menyalahkan diri, itu apa? Ya,
pikiran itu, rasa kasih sayang itu, rasa mencintai tubuh itu hampir nggak ada. Karena kecepatan bekerja orang di luar negeri itu tinggi sekali, nggak pernah berhitung mengingat siapa diri Anda lagi. Seperti itu. Jadinya sediakan waktu ketika Anda mencintai Tuhan, ketika Anda mencintai keluarga Anda, ketika Anda mencintai pekerjaan Anda, yang nomor satu untuk membuktikan rasa cinta itu, Anda cintai diri Anda sendiri dulu. Buktikan Anda bisa merawat semua tubuh Anda. Ya minimum Anda menggosokkan minyak paras di dada. Terima kasih jantung, 24 jam sudah kamu bersama saya. Karena kamu saya bisa hidup. Gosokkan minyak paras di telinga, terima kasih. Terima kasih lengan, terima kasih mata, terima kasih pencernaan. Walaupun dulu kamu mah, saya banyak melupakan kamu, terima kasih. Sekarang saya tidak lagi melupakan kamu. Saya gosokkan sekarang minyak paras, kamu sehat ya. Kamu sehat ya. Ajak ngobrol seperti itu. Jadinya itu luar biasa. Nanti saya akan ngasih beberapa contoh, mumpung saya ada orangnya si Fadli itu yang saya ngasih bagaimana cara menggosokkan dengan penuh kelembutan. Nanti aja ya. Nanti, tapi saya ingin cerita dulu bahwa Anda harus bisa merasakan dan percaya bahwa di dalam tubuh itu bukan hanya fisik, tapi energi. Saya tanya sekarang, siapa yang tadi sudah coba tangannya begini dan terasa? Ada energi di tangan itu, bahwa ada getaran-getaran yang terasa di sini, bahwa ada getaran semakin lama semakin panjang. Seperti ada nggak yang ngerasa? Saya malah nggak lihat komen dari tadi. Ada nggak ya? Kakek Tabanan hadir. Oh, kakek saya hadir. Ada nggak yang ngerasa? Ada Pak Putu Sekerate. Yap. Oke, benar. Oke, ada. Itu, nah, ketika Anda mulai, wah banyak. Oh ya, jangan ikut-ikutan ya. Anda harus merasakan sendiri ini getaran. Karena ketika Anda merasa daya tolaknya atau kesemutan, ada yang nolak tangannya, ditolak seperti ini, seperti mantul. Ada yang kesemutan, ada yang terasa panas. Semakin panas rasanya gitu. Ini terasa banget. Perubahannya harus agak beda banget. Itu sebenarnya tangan Anda sudah aktif. Energinya sudah bagus. Apalagi pikiran Anda tenang pada saat itu. Evan rasanya panas. Ada lama-lama keju. Apa keju itu ya? Seperti hangat. Ya, ada yang ngerasakan nggak? Ada tolak menolak. Saling ngelawan ini di tangan. Semakin dideketin pengen keluar dia. Semakin deketin semakin keluar gitu. Semakin dideketin semakin pengen keluar gitu. Ada nggak? Hangat ya, ada getaran ya. Nah, pada saat seperti itulah, oke, senang sekali, banyak ya. Nah, ini salah satu obat Anda untuk menyembuhkan. Kalau dulu saya banyak melakukan tanpa minyak itu, saya gosok sampai hangat, saya rasakan begini, saya sentuh orangnya, rasa kehangatan. Tapi sekarang, Bapak Ibu, sekarang saya ingin cerita sedikit. Tadi kan energi tubuh ada 3. Fisik, 3 lapisan tubuh itu fisik, energi, sama kecerdasan. Nanti saya bicara tentang kecerdasan. Tapi saya bicara dulu tentang energi ya, energi. Nah, minyak faras ini sudah dirancang, saya buat, ini vibe-nya, getarannya bagus sekali untuk mengharmoniskan getaran tubuh. Tapi ini kan jelas tidak bisa dibaca di BPOM, dia hanya melihat kandungannya saja gitu kan. Tapi ini, minyak faras ini, sudah saya buat sedemikian rupa, energinya sangat harmonis dengan energi tubuh, Bapak Ibu. Jika Anda bisa melakukan seperti tadi, mengaktifkan energi di tangan, Anda menyentuh dan menggosokkan, itu bagus. Tapi ketika Anda tidak tahu pun ini aktivasi energi di tangan, tidak tahu teknik aktivasi energi di beberapa cakra tangan, dengan menggunakan minyak paras, ditaruh di tangan dulu sebelum membalurkan ke orang, itu secara energi sudah sangat menolong sekali. Sudah memberikan energi kesembuhan sudah lumayan tinggi. Tapi tekniknya menggunakan, nanti saya kasih tahu, taruh dulu minyaknya di tangan kita. Baik Anda gunakan untuk diri sendiri, jangan langsung dituang di ini. Jadinya taruh di tangan, terus kemudian gosokkan. Gosokkan minyaknya, makanya jangan pernah menggunakan minyak paras itu dioles karena sedikit.
dia harus dibalurkan atau ditaruh di tangan itu lebih banyak. Taruh minyak itu lebih banyak di tangan. Jadinya taruh dengan baru kemudian digosokkan sampai rata